akan menjelaskan sejarah masuknya Islam di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat. Masuknya Islam ke Kalimantan Barat itu sendiri tidak diketahui secara pasti. Masih banyak perbedaan pendapat dari berbagai kalangan. Ada yang mengatakan Islam masuk Kalimantan Barat pada abad ke-15 dan ada juga yang mengatakan Islam masuk Kalimantan Barat pada abad ke-16. Daerah pertama Kalimantan Barat yang mendapat sentuhan agama Islam adalah Pontianak, yang kedua Matan, dan yang ketiga Mempawah. Masuknya Islam Kalimantan Barat dibawa oleh juru dakwah dari Arab, yaitu bernama Syarif Hussein. Tidak diketahui secara pasti apakah Syarif Hussein ini seorang pedagang atau tidak. Namun ada yang mengatakan kalau Syarif Hussein dulunya adalah seorang pedagang yang kemudian menjadi pendakwah dan menetap di Kalimantan Barat. Syarif Hussein dalam menyebarkan agama Islam tidak hanya melalui dakwaan, tetapi juga melalui aktivitas ekonomi. Dengan kekuatan ekonomi ini, pula dakwaannya menjadi semakin berhasil, ditambah relasi luas dari para pedagang lainnya. Agama Islam hampir tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat, tidak hanya di daerah pesisir pantai, tetapi juga di daerah-daerah pedalaman Kalimantan Barat, yang dimana pada dasarnya Kalimantan Barat adalah mayoritas penduduknya adalah bersuku Melayu, yang identik dengan beragama Islam, dan pada umumnya bermukiman di pesisir sungai atau pantai. Adapun beberapa hal yang membuat Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat adalah satu, melalui perkawinan, di mana adanya perkawinan campuran yang dilakukan oleh orang Muslim dengan orang non-Muslim. Hal ini dapat ditunjukkan seperti ketika orang Dayak Iban datang ke daerah Batu Ngadung yang mayoritas penduduknya bersuku Melayu. Mereka tinggal dan menetap lama di sana. Kemudian setelah beberapa tahun tinggal di sana, orang Iban mendapat tawaran lebih mudah dan menyatu dalam hal makan minum dan pembaruan perkawinan. Dalam hal ini mendapatkan respon yang sangat baik dari orang Iban. Mereka percaya dengan adanya kesamaan akidah akan membuat mereka lebih mudah dan dapat mempererat hubungan kekerabatan. 2. Melalui perdagangan. Mayoritas penduduk Kalimantan Barat tinggal di daerah pesisir sungai atau pantai. Islam disebarluaskan dan berkembang melalui kegiatan perdagangan. Mulanya di kawasan pantai seperti kota Pontianak, Ketapang, Atas Sumbas, kemudian menyebar ke arah perhuluan sungai. 3. Melalui dakwah. Hal ini kita lihat ketika Islam masuk ke daerah Sungai Embau di daerah Kapuas Hulu, yang memegang peran yang sangat penting dalam menyebarkan dan mengajarkan agama Islam pada masyarakat Sungai Embau, yaitu di mana para masyarakat Sungai Embau adalah para pendakwah yang datang dari luar daerah tersebut. 4. Melalui kekuasaan atau otoritas. Islamisasi ini terjadi pada masa Sultan Aman di Kerajaan Sintang. Pada masa ini beliau melakukan peperangan kepada siapa saja yang tidak mau masuk Islam. Tercatat raja-raja kerajaan Silat, Suhaid, Jongkong, Selimbau, dan Bunut diperangi karena tidak mau masuk agama Islam. Setelah raja-raja tersebut dapat ditaklukkan dan menyatakan diri mereka memeluk agama Islam, mereka harus berjanji dan tidak boleh mengingkarinya. Dan jika mereka mengingkari atau melanggar, mereka akan dihukum mati. Hal ini mungkin agak unik dibandingkan dengan Islamisasi yang terjadi di wilayah lain, yang dimana di wilayah lain menyebarkan agama Islam dengan cara damai. Yang kelima, melalui kesenian. Islam disebarkan kepada masyarakat Kalimantan Barat juga melalui kesenian tradisional. Ini dapat kita lihat pada masyarakat di Cupang Gading. Sastra tradisional yang ada di Cupang Gading memperlihatkan adanya nilai-nilai keislaman dengan mengkolaborasikan antara nilai Islam dengan nilai-nilai kesenian yang memberikan kemudahan dalam menyebarkan Islam itu sendiri. Berpadunya nilai lokal Islam dapat dilihat melalui prosa rakyat yang kita kenal seperti pantun, mantra, dan syair. Selain itu, Islam juga disebarkan melalui kesenian Jepin Lembu yang ada di daerah Sambas.
Dengan berbagai macam kesenian inilah yang kemudian dijadikan media dakwah dalam menyebarkan agama Islam di Kalimantan Barat. Islam masuk Kalimantan Barat dikenal dengan nama Borneo, yaitu melalui 3 jalur. Jalur pertama melalui Malaka yang dikenal sebagai kerajaan Islam setelah Perlak dan Pasai. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis kian membuat dakwah semakin menyebar sebab para mubalik dan komunis muslim kebanyakan mendiam pesisir barat Kalimantan. Jalur kedua adalah Islam datang disebarkan oleh para mubalik dari tanah Jawa. Yang ketiga adalah para dai datang dari Sulawesi atau Makassar, terutama dai yang terkenal saat itu adalah Datuk Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan. Islam pertama kali masuk di Kalimantan adalah di daerah utara, tepatnya di Brunei sekitar tahun 1500 Masehi, di mana Raja Brunei memeluk Islam sekitar 1520, sehingga Brunei menjadi pusat penyebaran agama Islam sehingga Islam sampai ke Filipina. Pusat penyebaran Islam yang lain adalah di Kalimantan Barat, di dekat Muara Sambas. Islam masuk ke daerah ini diperkirakan pada abad ke-16 dibawa oleh orang-orang dari Johor yang kemudian dari Sambas dan ditaklukkan oleh kerajaan Johor. Islam masuk Indonesia masih menyisakan perdebatan panjang, yang dimana ada 3 teori yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Persia, dan yang ketiga teori Arabia. Teori Gujarat ini banyak dianut oleh ahli dari Belanda. Teori ini dikembangkan oleh Snoek Hurgonshe, yang dimana menyatakan masuknya agama Islam ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi, yakni Malik Al-Saleh pada tahun 1297. Maksudnya Islam ke Indonesia adalah Gujarat, yang dimana batu nisan Sultan Malik Al-Saleh memiliki kesamaan dengan batu nisan di Gujarat. 2 teori Persia yang dikembangkan oleh Huaysin Jajadiningrat. Adanya kesamaan budaya seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah terhadap syahidnya Husain. Yang ketiga adalah teori Arabia, yang dimana teori Arabia ini dikemukakan oleh T.W. Arnold. Teori Arabia ini menolak keras terhadap teori Gujarat, di mana ini dikemukakan pada seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia di Medan 17 sampai 20 Maret 1963. Adapun pendidikan di Kalimantan yaitu 1. Madrasah Perguruan Islam atau As-Sulhatniyah, yang kedua Al-Radlatul Islamiyah, dan yang ketiga adalah Sekolah Menengah Islam Pertama atau SMIP atau SMIP, dan yang terakhir adalah Normal Islam Amuntai. Sedangkan organisasi perkumpulan madrasah di Kalimantan yaitu 1. PERMI atau Persatuan Madrasah Islam Indonesia, yang kedua IMI atau Ikatan Madrasah Islam Amuntai, dan yang terakhir setelah Islam datang ke Indonesia terutama di Pulau Kalimantan, banyak perubahan-perubahan yang terjadi terutama bagi rakyat menengah ke bawah, karena mereka dihargai dan tidak tertindas lagi. Karena Islam tidak mengenal sistem kasta, karena semua masyarakat memiliki derajat yang sama. Islam juga membawa perubahan-perubahan baik di bidang politik, ekonomi, dan agama. Islam juga bisa mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia untuk melawan dan mengusir para penjajah. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah masuknya Islam ke wilayah Kalimantan, khususnya di Pulau Kalimantan Barat. Baiklah, inilah gambar Sultan Syarif Hussein dan inilah gambar kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.